Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Hari ini Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Ya, terima kasih kalau anak-anak semua sudah siap. Nah, Bu Guru ucapkan terima kasih buat yang sudah absen tadi pagi ya. Bu Guru sampaikan bahwa absen itu dimulai jam 7 dan ditutup jam 8. Jadi kalau sudah jam 8, Bu Guru kunci grupnya, tidak boleh lagi ada yang masuk. Jadi absennya nanti setelah pembelajaran selesai baru boleh absen yang belum absen. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang wakil Allah di bumi ini atau di dunia. Nah, anak-anak sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ikuti ucapan Ibu Guru ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami, sudah memberkati kami semalam berlalu. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan baik. Dan sekarang kami siap untuk belajar. Berkati kami agar bisa belajar dengan baik. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Anak-anak, tadi Bu Guru sampaikan bahwa kita akan belajar tentang wakil Allah di bumi atau di dunia. Itu bab 2 ya. Dalam buku cetaknya di dalam halaman 12 ya. Halaman 12. Itu bab 2. Wakil Allah di bumi. Nah, siapa sebenarnya yang disebut wakil Allah di bumi? Ada yang tahu? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang keluarga. Sekarang kita belajar tentang wakil Allah di bumi. Ada yang tahu wakil Allah di bumi? Nah, kalau mau tahu, dengarkan penjelasan Ibu Guru ya. Anak-anak, di dalam buku cetaknya di halaman 13, bagian A, orang tua pemberian Allah. Di situ ada cerita tentang Evan ya. Evan lahir di Jakarta, ayahnya seorang pendeta. Tri lahir di Klonodale, ayahnya seorang pegawai, kepala kantor pos. Keiko lahir di Lembang, ayahnya seorang pelatih kuda. Nita lahir di Wonosobo, ayahnya seorang pengusaha. Neni lahir di Bekasi, ayahnya seorang guru. Dino lahir di Jakarta, ayahnya seorang pekerja serabutan atau tidak menentu pekerjaannya, sebagai tukang cangkul atau kadang jadi tukang kebun ya. Nah, anak-anak, tidak ada orang yang dapat memilih mau lahir di mana ya. Siapa yang memilih waktu mau lahir? Tidak ada kan? Iya. Tidak ada orang yang mau memilih, saya mau lahir di Jakarta, saya mau lahir di Toraja. Tidak ada ya. Iya, jadi tidak ada juga orang yang mau meminta, saya mau jadi anaknya ini, saya mau jadi anaknya presiden, saya mau jadi anaknya kepala desa atau pejabat yang lain. Tidak ada yang bisa memilih seperti itu ya. Nah, tidak ada juga yang mau memilih, saya mau jadi anaknya ibu guru, saya mau jadi anaknya ibu pendeta atau pekerja yang lainnya. Nah, tidak ada anak yang dapat memilih lahir dari keluarga seperti apa. Tidak ada ya. Hanya Tuhan yang tahu semuanya itu. Hanya Tuhan yang tahu semua kapan kita lahir, kita mau lahir di mana, kita mau jadi anaknya siapa ya. Jadi tidak ada yang tahu mau jadi anaknya siapa, mau lahir di mana. Ya. Nah, anak-anak, kita tidak dapat menukar ayah kita dengan orang lain. Adakah yang mau menukar ayahnya? Ada? Iya, tidak ada ya. Tidak ada yang mau menukar-nukar ayah dan ibunya. Ibu tidak dapat mengganti anaknya dengan anaknya orang lain. Ya, orang tua tidak mau menggantikan menukar anaknya dengan anak orang lain. Nah, semua sudah dalam kehendak Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Semua pemberian Allah. Pemberian yang paling berharga dalam kehidupan kita. Orang tua adalah pemberian Allah. Orang tua adalah wakil Allah di bumi
untuk mengasuh kita, mendidik kita, mengajar kita. Nah, kalau di rumah, wakil Allah adalah ayah dan ibu, kakek dan nenek, om dan tante jika kita sama-sama. Ada juga kakak ya. Nah, kalau di sekolah ada bapak dan ibu, guru sebagai wakil Tuhan untuk mengajar dan mengasuh kita di sekolah. Di gereja, di sekolah minggu ada guru sekolah minggu ya. Itu semua, mereka semua adalah wakil Allah di dunia ini. Mereka semua adalah utusan Tuhan, ya, pemberian Tuhan untuk merawat dan mendidik kita di dunia ini. Semua adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita semua, untuk anak-anak, ya. Nah, anak-anak, bagian B, aku memerlukan orang tuaku. Nah, situ ada cerita, Given menangis karena haus. Oleh sebab itu, ibu membuatkannya susu, lalu menggendongnya. Bibi menggantikan ibu menyiapkan makanan di dapur. Given masih kecil, umurnya 3 tahun. Ia belum bisa mandi sendiri. Ia harus dibantu saat makan dan mengenakan pakaian. Ayah, ibu, kakak, dan bibi Ina selalu siap membantu Given. Nah, waktu anak-anak masih bayi, anak-anak memerlukan bantuan, ya. Tidak bisa apa-apa ya waktu masih bayi. Ibu menjaga dan merawat anak-anak semua. Ayah menyayangi anak-anak, kakak mengajak bermain, ibu mengajar berjalan, ya. Ayah mengajar kita, mungkin ada yang diajar ayahnya naik sepeda, ya. Nah, kalau anak-anak menangis, ya, bila ditinggalkan sendirian, memerlukan ayah dan ibu, ya. Tuhan memberikan ayah dan ibu untuk merawat dan melindungi kita. Karena Tuhan mengasihi anak-anak, sehingga memberikan ayah dan ibu untuk merawat dan melindungi di dunia ini, ya. Ayah dan ibu menjaga dan menyayangi anak-anak semua. Setiap saat mereka menemani kita, menemani anak-anak semua, menemani belajar, menemani tidur, makan, ya. Nah, mereka selalu berdoa untuk anak-anak. Ayah dan ibu selalu berdoa untuk anak-anak, ya. Siapa yang selalu didoakan ayah dan ibunya? Ya, berdoa sama ayah dan ibu ya, anak-anak ya. Iya. Nah, apakah anak-anak mengasihi ayah dan ibu? Anak-anak mengasihi ayah dan ibu? Ya, pasti itu ya. Anak-anak harus mengasihi ayah dan ibu karena ayah dan ibu sangat menyayangi anak-anak semua. Nah, Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi ibu guru, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semuanya. Jadi Tuhan Yesus mengasihi semua orang di bumi ini. Orang kecil, orang tua, atau siapa saja dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjaga anak-anak melalui ayah dan ibu, ya. Tuhan Yesus merawat kita melalui ayah dan ibu. Tuhan Yesus menyembuhkan kita dari penyakit kita jika kita sakit, ya. Jadi anak-anak, wakil Allah di dunia ini merawat dan mengasuh kita adalah orang tua. Nah, siapa-siapakah orang tua kita? Bukan cuma ayah kandung atau ibu kandung ya. Setiap ada orang yang lebih tua dari kita itu disebut orang tua. Ayah, ibu, kakek, nenek, ya, om dan tante. Itu adalah orang tua yang ada di sekitar kita, ya. Itu orang tua bagi kita yang ikut mengasuh dan mengajar atau mendidik kita di mana saja kita berada bersama dengan mereka. Jadi anak-anak harus menghormati orang tua. Bukan saja ayah dan ibu yang harus dihormati, tetapi setiap orang yang lebih tua dari kita harus kita hormati dan kita hargai. Kakak juga lebih tua dari kita harus hargai, kita harus hormati juga ya. Karena mereka lebih tua dari kita. Nah, kakak, kalau kita jadi kakak, kita harus menyayangi adik kita, ya. Kakak menyayangi adiknya, adik menghargai dan menghormati kakaknya, ya. Nah, anak-anak, wakil Allah untuk kita. Allah telah memberi kita ayah dan ibu, mereka menyayangi kita. Kita belajar menyayangi kakak dan kita diajar menyayangi kakak dan adik. Itu ayah semua yang mengajar kita untuk saling menyayangi satu dengan yang lain. Nah, Allah menjaga kita melalui ayah dan ibu yang selalu melindungi kita di dunia ini. Allah merawat kita melalui ibu. Ibu kalau kita sakit ya, demam-demam atau flu, ibu yang merawat kita. Ayah pergi bekerja, cari uang, cari nafkah untuk kita ya. Ibu merawat kita di rumah. Jadi ayah dan ibu atau orang yang lebih tua dari kita diutus oleh Tuhan untuk
menjadi wakilnya di dunia ini untuk merawat kita. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu Guru. Semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami bahwa siapa sebenarnya yang menjadi wakil Allah di dunia ini untuk menjaga dan memelihara kita. Anak-anak mengerti bahwa ayah dan ibu adalah wakil dari Allah, ya, diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk merawat dan menjaga kita di dunia ini. Bukan cuma ayah dan ibu ya, tadi Bu Guru bilang di sekolah ada bapak dan ibu guru. Di lingkungan kita ada tetangga. Di sekolah minggu ada bapak dan ibu guru sekolah minggu. Mereka semua adalah utusan Tuhan untuk merawat dan menjaga kita di dunia ini. Jadi mereka patut kita hormati, patut kita hargai, dan patut kita sayangi, ya. Karena Tuhan Yesus sudah menyayangi kita semua, jadi kita harus saling menyayangi satu dengan yang lain, ya anak-anak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Dan hari ini tidak ada tugas yang Bu Guru kasih, ya. Jadi hanya kita belajar materi saja hari ini. Nanti minggu depan lagi baru ada tugasnya. Nah, ada yang belum kumpul tugasnya minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, mungkin ada juga yang belum kumpul, ya. Ya, dikumpul tugasnya supaya ada nilainya, ya. Kalau tidak kumpul tugas, tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, anak-anak tidak bisa naik kelas, ya. Ya, Bu Guru ucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Dan Ibu Guru juga mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu yang selalu mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah, menjadi wakil Tuhan, ya. Ya, Bu Guru tetap menghimbau kepada anak-anak bahwa anak-anak tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sekalipun belajarnya di rumah masing-masing, ya. Demikian pembelajaran kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyertai kami dalam proses belajar mengajar secara daring. Semoga pelajaran yang kami terima hari ini boleh kami simpan baik-baik dalam hati dan pikiran kami untuk kami pelajari dan aplikasikan dalam kehidupan kami sehingga kami mampu untuk menghormati, mengasihi orang tua kami sebagai utusan Tuhan di dunia ini, merawat dan mendidik kami. Ampunkan salah dan dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.